Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan kesempatan untuk terus mendekat kepadanya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sahabat semua, di channel ini, kita akan bersama-sama belajar doa-doa yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis, khususnya doa-doa yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan. Doa-doa yang pendek, namun penuh makna, dan bisa menjadi sebab datangnya rahmat serta ampunan dari Allah. Sebelum kita mulai, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tuliskan komentar terbaik kalian. Dukungan kecil dari kalian sangat membantu agar dakwah ini bisa menjangkau lebih banyak orang. Allahumma amin. Semoga setiap kebaikan yang kita sebarkan menjadi amal jariyah yang terus mengalir pahalanya. Amin. Baik, kita mulai pembahasan. 1. Doa orang yang berpuasa tidak tertolak. Puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga. Di dalamnya ada kedekatan yang sangat istimewa antara seorang hamba dan Allah. Salah satu keistimewaan itu adalah doa orang yang berpuasa memiliki peluang besar untuk dikabulkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. 3 doa yang tidak tertolak. Doa orang tua untuk anaknya, doa orang yang berpuasa sampai ia berbuka, dan doa orang yang dizolimi. Hadis ini menunjukkan bahwa ketika seseorang sedang berpuasa, ia berada dalam keadaan yang sangat dicintai oleh Allah. Ia meninggalkan makan, minum, dan keinginannya bukan karena manusia, tetapi karena Allah semata. Keikhlasan inilah yang menjadikan doanya begitu berharga di sisinya. Dalam Al-Quran, Allah juga memberikan kabar yang menenangkan bagi setiap hamba yang berdoa. Dalam surah Al-Baqarah ayat 186, Allah berfirman, "Dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku." Ayat ini berada di tengah pembahasan tentang puasa Ramadan. Para ulama menjelaskan bahwa ini menunjukkan betapa erat hubungan antara puasa dan doa. Seakan Allah mengingatkan bahwa di bulan puasa, saat seorang hamba melembutkan hatinya, menahan dirinya, dan memperbanyak ibadah, maka pintu doa pun terbuka luas. Waktu yang sangat dianjurkan untuk berdoa saat berpuasa adalah menjelang berbuka. Saat itu tubuh mungkin lemah, rasa lapar terasa, tetapi justru disitulah kerendahan hati seorang hamba muncul. Ia menyadari bahwa dirinya sangat membutuhkan Allah. Rasulullah juga mengajarkan doa ketika berbuka puasa. Zahabat doma'u wabtallatil uruqu wasabatal ajru insyaallah. Telah hilang rasa haus, urat-urat telah basah, dan pahala telah ditetapkan insyaallah. Namun sebelum berbuka, itulah momen yang sangat baik untuk memohon apapun kepada Allah. Memohon ampunan, memohon kebaikan dunia dan akhirat, memohon keselamatan bagi keluarga, dan memohon agar hati tetap berada di jalan yang benar. Puasa juga melatih kesabaran. Saat seseorang bersabar karena Allah, Allah sangat mencintainya. Dan ketika seorang hamba dicintai oleh Allah, tidak ada doa yang sia-sia. Mungkin Allah mengabulkannya segera, mungkin disimpan sebagai kebaikan di akhirat, atau Allah menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Karena itu, jangan sia-siakan waktu ketika kita berpuasa. Perbanyak doa, terutama di waktu sahur, sepanjang hari, dan menjelang berbuka. Angkat tangan dengan penuh keyakinan bahwa Allah Maha mendengar. Puasa bukan hanya menahan diri, tetapi juga kesempatan besar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan salah satu hadiah terindah dari ibadah puasa adalah doa yang begitu dekat dengan pengabulan. Semoga Allah menerima puasa kita, mengabulkan doa-doa kita, dan menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang dicintainya. 1. Doa orang yang berpuasa tidak tertolak. Puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga. Di dalamnya ada kedekatan yang sangat istimewa antara seorang hamba dan Allah.
Salah satu keistimewaan itu adalah doa orang yang berpuasa memiliki peluang besar untuk dikabulkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, 3 doa yang tidak tertolak, doa orang tua untuk anaknya, doa orang yang berpuasa sampai ia berbuka, dan doa orang yang dizolimi. Hadis ini menunjukkan bahwa ketika seseorang sedang berpuasa, ia berada dalam keadaan yang sangat dicintai oleh Allah. Ia meninggalkan makan, minum, dan keinginannya bukan karena manusia, tetapi karena Allah semata. Keikhlasan inilah yang menjadikan doanya begitu berharga di sisinya. Dalam Al-Quran, Allah juga memberikan kabar yang menenangkan bagi setiap hamba yang berdoa. Dalam surah Al-Baqarah ayat 186, Allah berfirman, "Dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku." Ayat ini berada di tengah pembahasan tentang puasa Ramadan. Para ulama menjelaskan bahwa ini menunjukkan betapa erat hubungan antara puasa dan doa. Seakan Allah mengingatkan bahwa di bulan puasa, saat seorang hamba melembutkan hatinya, menahan dirinya, dan memperbanyak ibadah, maka pintu doa pun terbuka luas. Waktu yang sangat dianjurkan untuk berdoa saat berpuasa adalah menjelang berbuka. Saat itu tubuh mungkin lemah, rasa lapar terasa, tetapi justru disitulah kerendahan hati seorang hamba muncul. Ia menyadari bahwa dirinya sangat membutuhkan Allah. Rasulullah juga mengajarkan doa ketika berbuka puasa. Zahabat doma'u wabtallatil uruqu wasabatal ajru insyaallah. Telah hilang rasa haus, urat-urat telah basah, dan pahala telah ditetapkan insyaallah. Namun sebelum berbuka, itulah momen yang sangat baik untuk memohon apapun kepada Allah. Memohon ampunan, memohon kebaikan dunia dan akhirat, memohon keselamatan bagi keluarga, dan memohon agar hati tetap berada di jalan yang benar. Puasa juga melatih kesabaran. Saat seseorang bersabar karena Allah, Allah sangat mencintainya. Dan ketika seorang hamba dicintai oleh Allah, tidak ada doa yang sia-sia. Mungkin Allah mengabulkannya segera, mungkin disimpan sebagai kebaikan di akhirat, atau Allah menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Karena itu, jangan sia-siakan waktu ketika kita berpuasa. 3. Terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Di antara keistimewaan terbesar di bulan Ramadan adalah adanya satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Malam itu dikenal sebagai Lailatul Qadar, malam yang penuh kemuliaan, keberkahan, dan rahmat dari Allah. Allah menjelaskan tentang malam ini dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qadar, tepatnya pada surah Al-Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, Al-Quran, pada malam Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu, apakah malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu, turun para malaikat dan ruh, yaitu Jibril, dengan izin Tuhan mereka untuk mengatur segala urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Para ulama menjelaskan bahwa beribadah pada satu malam ini lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan, atau lebih dari 80 tahun. Ini menunjukkan betapa besar karunia Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Karena itu, Rasulullah SAW sangat menganjurkan umatnya untuk mencari malam tersebut, terutama pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Carilah Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir Ramadan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjadi petunjuk bahwa kesempatan mendapatkan malam yang mulia itu masih terbuka bagi setiap orang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah. Rasulullah sendiri ketika memasuki 10 malam terakhir Ramadan semakin meningkatkan ibadahnya. Beliau menghidupkan malam dengan sholat, doa, dan zikir. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah binti Abu Bakar, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, jika aku mengetahui malam Lailatul Qadar, apa yang sebaiknya aku baca?" Rasulullah SAW menjawab, "Bacalah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Artinya, "Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan mencintai pemaafan, maka maafkanlah aku." Hadis riwayat Tirmizi.
Doa ini menunjukkan bahwa salah satu tujuan terbesar di malam Lailatul Qadar adalah memohon ampunan kepada Allah. Pada malam itu, pintu rahmat terbuka, doa-doa diangkat, dan kebaikan dilipat gandakan. Selain berdoa, umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak sholat malam, membaca Al-Quran, berzikir, serta memohon kebaikan dunia dan akhirat. Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan, satu malam yang singkat namun penuh dengan ampunan, rahmat, dan pahala yang sangat besar. Karena itu, jangan sampai kita melewatkan 10 malam terakhir Ramadan tanpa ibadah. Bisa jadi di salah satu malam itulah Allah memberikan kebaikan yang mengubah hidup kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengangkat derajat kita di sisinya. Semoga Allah mempertemukan kita dengan malam Lailatul Qadar, menerima amal ibadah kita, dan mengabulkan doa-doa kita. 3. Terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Di antara keistimewaan terbesar di bulan Ramadan adalah adanya satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Malam itu dikenal sebagai Lailatul Qadar, malam yang penuh kemuliaan, keberkahan, dan rahmat dari Allah. Allah menjelaskan tentang malam ini dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qadar, tepatnya pada surah Al-Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, Al-Quran, pada malam Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu, apakah malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu, turun para malaikat dan ruh, yaitu Jibril, dengan izin Tuhan mereka untuk mengatur segala urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Para ulama menjelaskan bahwa beribadah pada satu malam ini lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan, atau lebih dari 80 tahun. Ini menunjukkan betapa besar karunia Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Karena itu, Rasulullah SAW sangat menganjurkan umatnya untuk mencari malam tersebut, terutama pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, carilah Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjadi petunjuk bahwa kesempatan mendapatkan malam yang mulia itu masih terbuka bagi setiap orang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah. Rasulullah sendiri ketika memasuki 10 malam terakhir Ramadan semakin meningkatkan ibadahnya. Beliau menghidupkan malam dengan sholat, doa, dan zikir. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah binti Abu Bakar, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, jika aku mengetahui malam Lailatul Qadar, apa yang sebaiknya aku baca?" Rasulullah SAW menjawab, "Bacalah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Artinya, "Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan mencintai pemaafan, maka maafkanlah aku." Hadis riwayat Tirmizi. Doa ini menunjukkan bahwa salah satu tujuan terbesar di malam Lailatul Qadar adalah memohon ampunan kepada Allah. Pada malam itu, pintu rahmat terbuka, doa-doa diangkat, dan kebaikan dilipat gandakan. Selain berdoa, umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak sholat malam. Saudaraku yang dirahmati Allah, semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk semakin mendekat kepada Allah dan memanfaatkan setiap kesempatan kebaikan yang Allah berikan. Jangan sampai waktu berlalu begitu saja tanpa ibadah, tanpa doa, dan tanpa memperbaiki diri. Karena kita tidak pernah tahu apakah kita masih akan dipertemukan dengan kesempatan yang sama di masa yang akan datang. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, melapangkan rizki kita, dan menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang mendapatkan rahmat serta ridhonya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, share video ini, dan